Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh jujur, pas dengar istilah abad kegelapan atau masa kelam, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? Pasti mikirnya era kemunduran kan? Kayak orang-orang pada berhenti mikir rasional dan tahayul malah merajalela. Tapi bentar dulu, materi yang bakal kita bedah hari ini justru bakal memutarbalikkan asumsi itu 180 derajat. Kita bakal sama-sama lihat gimana era yang sering banget disalahpahami ini, faktanya malah melahirkan cara berpikir yang super terstruktur. Jadi pertanyaannya, apakah abad kegelapan itu benar-benar gelap? Kita kan sering mikir kalau aturan agama yang ketat dan sistem feodal yang membelenggu itu ngebunuh inovasi, ya kan? Padahal sumber-sumber yang kita punya nunjukin hal yang sebaliknya. Percaya nggak percaya, sistem feodalisme dan gereja yang super kaku itu justru jadi semacam inkubator, tempat bertumbuh yang luar biasa, buat logika formal dan rasionalisme awal. Justru karena ruang gerak mereka dibatasi, para pemikir zaman itu dipaksa buat jadi sangat-sangat presisi dalam merangkai kata dan argumen mereka. Oke, biar gampang, kita bakal bagi perjalanan ribuan tahun ini ke dalam 6 tahap. Kita mulai dari fondasi Yunani kuno, terus masuk ke feodalisme dan gereja, lanjut ke sintesis John de Scott, pembuktian Anselmus yang fenomenal, manuver logika Abelardus, dan terakhir kita lihat gimana warisan logika ini terbentuk. Nah, mari kita mulai dari bagian pertama, fondasi Yunani kuno. Perbedaan antara zaman Yunani kuno dan abad pertengahan ini benar-benar menarik buat kita bandingin. Bayangin aja, filsuf Yunani awal kayak Thales atau Pythagoras itu ibaratnya hidup di dunia yang bebas tanpa batas untuk ide-ide. Mereka dengan santainya nyampur adukin observasi alam, sains awal, sampai mitologi. Kayak Pythagoras tuh, yang percaya sama reinkarnasi atau perpindahan jiwa. Nah, sebaliknya, para pemikir abad pertengahan ini punya ruang gerak yang jauh lebih sempit. Kanvas pemikiran mereka bukan lagi mitologi dewa-dewi Olympus atau puisi epik Homer, melainkan satu teks tunggal, Alkitab. Jadi, mau nggak mau, mereka harus menyesuaikan semua penyelidikan filosofis mereka ke dalam kerangka teologis yang lumayan ketat ini. Nah, yang seru adalah ngelihat gimana ide-ide liar dari zaman kuno itu mulai diadopsi. Kalau kita perhatikan, mahakarya seni klasik dari Raphael ini, kita bisa ngerasain banget betapa kuatnya pengaruh Plato dan teori ide yang dia bikin. Plato ini kan percaya kalau ada bentuk-bentuk universal yang absolut, kayak kebaikan sejati, keindahan, atau keadilan yang eksis di luar dunia fisik kita. Dan ternyata, pemikir Kristen abad pertengahan tuh suka banget sama konsep ini. Kenapa? Karena nyambung banget sama gagasan mereka tentang Tuhan yang sempurna. Ide-ide absolut Yunani ini pelan-pelan dirombak dan diubah sama para teolog abad pertengahan jadi atribut-atribut ilahiyah. Lanjut ke bagian kedua, feodalisme dan gereja. Coba deh bayangin struktur masyarakat zaman itu. Bentuknya tuh piramida hierarki yang benar-benar kaku dan jelas. Di urusan duniawi ada raja di posisi puncak, di bawahnya ada tuan tanah besar, terus tuan tanah lokal. Di urusan spiritual juga persis, ada paus di atas, turun ke uskup, terus ke biara-biara. Dan ini bukan sekedar cara mereka ngatur pembagian tanah atau kekuasaan loh ya. Ini adalah cara mereka melihat realitas. Konsep banyak dewa udah diganti sama satu pencipta tunggal di puncak piramida kehidupan. Akibatnya, cara mereka berfilsafat juga mulai niruin hierarki ini. Argumen dan logika tuh harus disusun secara sistematis banget dari prinsip yang paling tinggi turun ke bawah biar pas sama tatanan aturan yang baru ini. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, sintesis John de Scott. Di tengah aturan masyarakat yang super ketat tadi, muncullah seorang pemikir jenius di abad ke-9. Dia ini filsuf dari Irlandia yang bekerja di istana Charles the Bold. Nah, ngelihat ilustrasi manuskrip asli abad pertengahan kayak begini tuh bikin kita seolah-olah ditarik langsung ke masa itu. Tokoh ini adalah Johannes, atau yang lebih dikenal sebagai John de Scott, dan dia lagi sibuk terlibat dalam perdebatan filsafat. Visual ini jadi pengingat nyata buat kita kalau diskusi logika yang intens itu benar-benar terjadi ratusan tahun lalu, ditulis tangan perlahan-lahan di atas lembaran perkamen. Yuk kita bedah mahakaryanya. John de Scott ini pinter banget. Dia ngambil gagasan Plato tentang realitas, terus ngeracik itu jadi semacam garis waktu penciptaan versi Kristen lewat 4 langkah logika yang wow, brilian banget. Pertama, dia bilang Tuhan itu sumber awal, alam yang menciptakan segalanya tapi dia sendiri nggak diciptakan. Terus, langkah kedua, dan perhatiin gimana dia masukin ide Plato di sini, ada ide-ide Platonis. Ini tuh semacam cetak biru realitas. Ide-ide ini diciptakan sama Tuhan, tapi mereka juga punya tugas buat membentuk dunia fisik. Ketiga, baru deh alam material kita ini, dunia fisik yang diciptakan, tapi dia sendiri nggak punya kekuatan buat nyiptain hakikat baru. Dan yang keempat, ini menurut saya luar biasa anggun secara simetris, alam pada akhirnya bakal kembali lagi ke Tuhan sebagai tujuan akhir segalanya. Di titik ini, Tuhan nggak lagi diciptakan dan nggak lagi menciptakan, melainkan jadi tempat istirahat yang abadi.
Benar-benar perpaduan logika dan teologi yang sangat menakjubkan kan? Kita maju ke bagian keempat, Anselmus, dan bagaimana ia mencoba membuktikan hal yang rasanya tak terbuktikan. Oke, sekarang kita lompat ke abad ke-11. Di era ini, logika berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih tajam dan presisi, terutama lewat pemikiran Santo Anselmus. Dan siap-siap ya, karena ini adalah salah satu argumen yang paling bikin putar otak di sejarah filsafat. Alih-alih ngelihat kebesaran alam semesta buat ngebuktiin adanya Tuhan, Anselmus murni cuma pakai logika bahasa. Dia merumuskan apa yang disebut argumen ontologis lewat tahapan logika yang rapi banget. Pertama, dia bikin definisi, Tuhan adalah sesuatu yang lebih besar darinya nggak bisa kita bayangin. Terus dia bilang, bahkan seorang ateis sekalipun, kalau dengar definisi itu, pasti ngerti kan maksud konsepnya di dalam otak mereka? Nah, disinilah jebakan logikanya. Anselmus berargumen, eksis di dunia nyata itu pastinya lebih besar dong daripada cuma eksis di dalam pikiran. Jadi, kalau Tuhan yang maha besar itu cuma ada di pikiran, berarti kita bisa ngebayangin sesuatu yang lebih besar lagi dong, yaitu Tuhan yang beneran ada di dunia nyata. Makanya, biar definisi awal tadi nggak kontradiksi, Tuhan itu wajib eksis di kenyataan. Bayangin, dia ngebuktiin keberadaan Tuhan cuma bermodalkan definisi kata. Kalau kita jejerin konsepnya Anselmus ini secara langsung sama fondasi awalnya, yaitu Plato, kelihatan banget ada pergeseran cara berpikir yang masif. Dulu, Plato tuh punya banyak bentuk universal, kayak kebaikan absolut atau keindahan absolut. Dan cara Plato ngebuktiinnya itu pakai penalaran dialektik, pelan-pelan berdebat, dan bergerak naik dari observasi dunia fisik menuju konsep yang abstrak. Sementara Anselmus, dia memadatkan semuanya jadi satu wujud tertinggi tunggal. Dan yang gila, Anselmus sama sekali nggak butuh ngelihat sekeliling atau melakukan observasi alam. Dia cuma pakai deduksi logika murni dan keharusan dari sebuah definisi. Di titik ini, kita bisa lihat kalau logika benar-benar udah berubah jadi semacam alat yang sangat formal dan terisolasi. Masuk ke bagian kelima, Abelardus, sang ahli logika pemberontak. Bayangin suasana Paris di abad ke-12. Di sana muncullah Peter Abelardus, yang bisa dibilang kayak bintang rocknya dunia logika zaman itu. Waktu itu lagi ada perdebatan yang super sengit soal apa sih sebenarnya arti dari kata-kata. Ada kelompok kaum nominalis yang percaya kalau konsep umum, kayak ide tentang kemanusiaan, itu ya cuma nama aja, cuma sekedar bunyi suara dari sebuah kata. Di kubu seberang, ada kaum realis yang ngotot kalau kemanusiaan itu entitas yang benar-benar nyata dan terbagi di kita semua. Terus, Abelardus datang dan dengan santainya ngobrak-abrik kedua pandangan ini. Dia nyiptain jalan tengah yang revolusioner banget. Abelardus berargumen kalau makna sebuah kata itu bukan sekedar bunyi, tapi ya bukan benda fisik juga. Makna itu sebenarnya ada di konsep abstrak di dalam pikiran kita. Intinya, dia lagi naruh fondasi awal buat apa yang sekarang kita kenal sebagai ilmu semantik modern. Keren banget kan? Dan ini ngebuktiin betapa beraninya seorang Abelardus. Dia nggak cuma main-main di area bahasa, tapi dia bawa logika semantiknya yang radikal itu masuk ke ranah etika. Dan hasilnya, dia bikin gempar semua orang di zamannya. Gimana nggak gempar? Dia terang-terangan bilang kalau tindakan fisik itu sendiri nggak punya nilai moral apa-apa. Semuanya murni bergantung sama niat. Dia ngasih contoh yang bikin panas telinga. Membunuh orang itu kan dosa. Tapi kalau ada buronan yang nggak sengaja bunuh karena murni bela diri tanpa niat jahat sama sekali, menurut Abelardus itu bukan dosa. Wah, logikanya makin liar pas dia bilang bahkan orang-orang yang dulu menyalibkan Kristus karena ketidaktahuan mereka jatuhnya bertindak tanpa dosa. Karena di otak mereka pikir mereka lagi ngelakuin hal yang benar. Coba deh kalian bayangin, gimana gemparnya otoritas gereja waktu dengar logika kayak gini. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian ke-6, warisan logika. Coba kita tarik napas sebentar dan lihat ke belakang dari rentang waktu evolusi yang luar biasa ini. Kita bisa ngelihat dengan jelas ujung dari semua pemberontakan logika ini. Kita mulai dari refleksi mitologis kuno Pitagoras dan fondasi filosofis Plato. Terus, di bawah tekanan lingkungan abad pertengahan yang serba dibatasi, kita ngelihat para pemikir ini beradaptasi. John de Scott bikin sintesis teologis, Anselmus mempertajamnya jadi deduksi logika murni dari kata-kata, dan Abelardus pakai semantik buat ngerombak etika. Nah, pas kita nyampe di abad ke-13, transisi argumen terstruktur ini pelan-pelan ngelahirin sesuatu yang baru banget. Logika yang hiperformal, sebuah aturan penalaran matematis yang kemudian dikembangkan dan diajarin di institusi-institusi besar yang hari ini kita kenal sebagai universitas. Perjalanan panjang ini jelas ngebuka jalan buat para logikawan universitas yang kerjanya super presisi di masa-masa setelahnya. Salah satunya adalah tokoh yang ada di sini, Duns Scotus, seorang pemikir kompleks dari Oxford di era abad 13 dan 14.
Pemikiran dia itu dipengaruhi banget sama era sebelumnya. Jadi, warisan dari tokoh-tokoh awal kayak Anselmus dan Abelardus itu ibarat ngasih seperangkat alat buat generasi selanjutnya supaya bisa ngebedah sebuah argumen sampai ke detail yang mikroskopis. Dan metode presisi inilah yang pada akhirnya jadi fondasi buat revolusi ilmiah berabad-abad kemudian. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, abad ke-8 itu ternyata bukan masa yang suram, melainkan masa pencerahan struktural. Nah, sebelum kita akhiri sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Tadi kan kita bahas gimana para filsuf abad pertengahan beroperasi di bawah kungkungan piramida feodal dan otoritas gereja. Tapi toh mereka tetap berhasil ngebangun beberapa sistem logika paling tajam dalam sejarah. Sekarang, coba refleksikan ke zaman kita sendiri. Kita ini hidup dikelilingi algoritma, batasan platform media sosial, dan sistem ekonomi kita yang mengikat. Pertanyaannya, jangan-jangan apa yang kita anggap logis dan benar hari ini sebenarnya sama aja terkekangnya oleh struktur digital kita, persis kayak yang pemikir abad pertengahan yang terketang sama aturan zaman mereka. Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah bergabung dalam pembahasan kita kali ini, dan pastinya teruslah bertanya.